Suaraku. Ya, Aman ya? Kedengeran ya? Oke, berarti hari ini kita bakal persiapan buat UTS ya? UTS-nya kapan, Sep? ya, di Kamis. Kamis, oke masih ada 2 hari lah ya. Berarti hari ini udah mulai UTS? Mulai besok, Oh, mulai besok. Besok matkul Lokom, Okom. Oke oke. Habis itu Rabunya? Lokom. Rabunya Orkom, Kamisnya Madis. Jumatnya Ya, Jumat kosong, Sabtu Alpro. satu Alpro. 4 aja berarti ya? Minggu ini. Sama yang, ya, minggu ini 4. Oh, sama WI ada WI. Itu minggu depannya lagi atau nggak minggu lalu. Oh, oke. Oh, udah ada yang UTS berarti ya? Iya, baru PRD tapi Oh, PRD. Gimana PRD? itu Yeping. Ya, Yeping lah ya. Iya, Tipikal matkul WI lah gitu. Asal Yepingnya benar sih ya, aman lah harusnya. Oke, iya. oke. Sip. Oke, coba ya. Kita coba bahas soal yang tahun lalu ya. Udah coba ngerjain atau belum? Baru yang 2000, bukan yang, apa yang 2 tahun lalu. Oh, baru yang 2 tahun lalu. Oke. Coba ini yang tahun lalu ya. Tahun lalu. Coba. Oke, oke, udah kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, kalau mati sendiri rata-rata soalnya 120 menit. Ini berapa soal nih? Kayaknya 8 ya. Iya, 8 soal, 120 menit gitu ya. Mungkin 8 sampai 9 lah ya. Kalau untuk materi-materi yang keluar sih sebenarnya cukup template lah gitu. Tapi mungkin tiap yang baru mungkin ini, mungkin baru 2 tahun apa 3 tahun ya. Biasanya kalau logika itu nggak keluar, tapi kayaknya sih tahun ini bakal keluar ya. Soalnya kalau sekarang tuh penilaiannya jadi kalau kamu tahu penilaiannya tuh dia ada pakai CPMK gitu. Jadi kan kalau di ujian itu, kalau kalau mata kuliah itu kan pasti ada capaian pembelajaran dari mata kuliah itu kan. Nah, kalau dulu mungkin nggak se-strict itu, dalam artian satu soal ujian itu nggak harus mencakup semua materi gitu. Tapi kalau sekarang mungkin karena penilaiannya berbasis CPMK jadi, semua materi dikeluarin gitu. Oke, coba yang nomor ini. Nah, kalau ini kan tentukan apakah argumen ini benar, atau enggak gitu kan ya. Nah, sebuah argumen itu dikatakan benar kalau gimana tuh? Kalau dia adalah sebuah apa? Tautologi. Tautologi gitu. Iya, benar-benar. Jadi valid itu berarti kita harus tunjukkan si pernyataannya itu tautologi atau enggak gitu. Jadi kalau dia valid itu sama aja dengan tautologi gitu ya. Kebalikan dari tautologi itu apa? Eh, lupa. Depannya K. Coba. Kontradiksi. Apa ya? Gak Kontradiksi. tahu. Ya, ya benar 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 benar. Benar Oh, kok, benar. bener. Benar benar benar. Ngasal pun benar ya. Kontradiksi. Benar benar. Jadi kebalikannya, negasinya, negasi dari tautologi itu adalah kontradiksi gitu ya. Artinya untuk setiap kasus dia selalu bernilai salah ya. Kalau misalkan tautologi dia bernilai benar gitu. Nah, oke. Berarti pertama kita harus buat dulu nih kalimatnya, ya. Kalimatnya kan kita ubah dulu nih jadi sebuah kalimat gitu. Misalkan apa? Misalkan kita ini ya, jika Anda mahasiswa informatika berarti P-nya apa? Mahasiswa informatika gitu ya.
informatika, maka Anda tidak sulit belajar pemrograman. Berarti key-nya apa? Sulit belajar pemrograman. Betul, sulit belajar pemrograman. Nah, ini syarat cukup. Kalau syarat cukup gimana tuh? Syarat cukup Anda mahasiswa informatika, P ya berarti, adalah Anda suka bikin tugas sampai lewat tengah malam. Berarti R-nya ya. R-nya adalah suka bikin tugas. Nah, kita bikin kalimatnya dulu ya. Kita suka bikin tugas tengah malam gitu ya. Nah, S-nya apa? Tetapi Anda sulit belajar pemrograman, itu udah ada. Dan Anda tidak suka bikin tugas sampai tengah malam, itu sudah ada. Jadi Anda bukan mahasiswa informatika. Oke, semua udah ada ya. Jadi kita cuma perlu 3 proposisi gitu ya. Nah, berarti di sini argumennya yang pertama apa? Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar pemrograman. Berarti argumen pertama apa? Jika P maka P implikasi P implikasi. P implikasi negasi apa? Negasi Q. negasi Q. Oke. Nah, kalau begini, coba. Yang kedua, argumennya apa? Syarat cukup Anda mahasiswa informatika adalah Anda suka bikin tugas. Ya, kalau syarat cukup apa nih? Nah, jadi sampai kebalik nih. Jadi R implikasi P. R implikasi P gitu ya. Kalau syarat perlu berarti jadinya gimana? Andaikan syarat perlu gitu ya. Berarti P implikasi R. Yes, itu. Kalau syarat cukup kebalik lah ya. Oke. Yang ketiga, argumennya apa? Anda sulit belajar pemrograman dan Anda tidak suka bikin tugas sampai lewat tengah malam. Dan negasi R. Q dan negasi R. Nah, yang keempat adalah kesimpulannya kan. Jadi Anda bukan mahasiswa informatika, berarti negasi P ya, benar nggak? Oke. Nah, ini gimana nih kalau mau membuktikan tautologi? Berarti kita ubah argumen-argumen ini menjadi sebuah proposisi tunggal kan? Berarti kita hubungkan tiap-tiap argumen dengan dan gitu kan? Berarti P implies tidak Q dan gitu kan? Dan R implies P dan Q dan negasi R implies apa? Negasi P ya. Nah, negasi P. Nah, kita membuktikan ini adalah sebuah ya, buktikan dia adalah tautologi gitu ya. Nah, buktikan bahwa dia adalah sebuah tautologi gitu. Berarti caranya gimana? Kita bikin dulu tabel kebenarannya. Kalau misalkan ada 3 proposisi, berarti kemungkinan row-nya ada berapa? 8. Ada 8 ya, jadi 2 pangkat N gitu ya. Kalau buat mencarinya. Nah, berarti di sini kita perlu bikin, karena dia, mungkin gimana? Kan kita membuktikan bahwa dia adalah sebuah tautologi gitu ya. Kira-kira metode yang mau dipakai apa? Coba, kan ada yang satu adalah membuat tabel, satu lagi apa? Resolusi. Resolusi. Nah, mau pakai yang mana nih? Tautologi apa resolusi? Resolusi aja ya. Oke, mau hemat waktu lah. Ya, resolusi. Kalau resolusi berarti goalnya gimana? Goalnya apa? Jadi negasi P. Negasi P, betul. Berarti dari argumen-argumen 1, 2, dan 3 harus bisa ditunjukkan kita bisa mendapatkan si negasi P kan? Berarti
P implies tidak Q, R implies P, dan Q dan tidak R. Ini premis. Ini premis. Dan ini adalah premis juga kan? Nah, berarti pertama mau diapain dulu? Gimana? Kalau jadi eh R implikasi negasi jadi 1/2 bisa nggak? Gimana? Yang 1/2 jadi R implikasi negasi Q. R implikasi negasi Q boleh, ya boleh. Berarti itu berarti diapain tuh? Apa ya namanya? Lupa. Ayo. Atau bisa juga gini. Boleh. Tadi boleh. Tapi mungkin aku coba kasihin lah. Boleh nggak dibalik si yang nomor 2? Dibalik tuh apa juga? Aku juga lupa namanya. Oh, ini transposisi ya? Kalau dibalik itu ya. Oh iya. Nah, berarti kalau dibalik kan berarti yang satu ini jadi Q implies negasi P. Nah, dari sini aja udah kelihatan kan? Nah, harus diapain tuh? Ini berarti transposisi ya. Transposisi 1. Habis itu diapain? Oh, terus yang 3 apa disjungsi. Jadi Q Ah, doang. Enggak, salah. ayo. Namanya apa? Sim. Saya simplifikasi. Yes, karena kita ngambil dari 2 jadi 1 kan. Jadi disimpelkan lah gitu. Disimplifikasi. Simplifikasi 2 ya. Simplifikasi 3. Berarti jadinya apa? Q kan? Oke. Yang keenam berarti jadi gimana? Kayak modus ponen. Mm-mm. Bisa pakai. Modus ponen 4 dan 5 ya. Hasilnya adalah negasi P. Oke, berarti terbukti ya dia adalah sebuah tautologi. Terbukti tautologi. Oke. Oke, coba ya. Ini gampang ya. Singkat lah ya. Nomor 1. Nomor 2, misalkan Farhan adalah seorang pedagang kelontong yang berjualan di warung rumahnya. Dalam setahun 365 hari, dihitung dari hari pertama, dia rutin berbelanja ke kota setiap hari kelipatan 7 dan kelipatan 10. Tapi di hari kelipatan 6 dia beristirahat gitu ya. Nah, dalam setahun sekali berapa kali si Farhan pergi berbelanja ke kota? Oke. Berarti gimana? Coba berarti kita berurusan dengan himpunan apa aja? Yang 3 kelipatan 7, 10 sama 6. Berarti kita misalkan ada A, kelipatan hari kelipatan 7, atau dibagi 7 ya, sama aja kan? Habis dibagi 7, ini hari kelipatan, B itu kelipatan 10. C adalah kelipatan 6. Nah, berarti secara simbolik yang mau kita cari itu apa? Yang mau kita cari adalah himpunan A digabung sama B, tapi dikurangi sama C kan? Ya kan? Secara simboliknya. Ini yang mau kita cari. Oke. Berarti untuk menghitung, maka untuk menghitung
kardinalitas dari A digabung B kurang C, ini ekspresinya gimana? Tapi, coba baiknya kita gambarkan dulu diagram Venn-nya, ya kan? Coba, ini digambar. Ini A, B, C, yang mau dicari berarti apa? Ini kan? Hmm. Nah, berarti untuk mencarinya kalau dari gambar ini, A gabung B kurang C, itu caranya adalah gimana? A ditambah B dikurang A iris C dikurang B iris C ditambah A iris B iris C. Coba, A tambah B, terus apa lagi? A tambah B ditambah A iris C ditambah B iris C Ditambah? ditambah bukan ditambah, salah, dikurang maksudnya. Oh, B gabung C, ditambah apa dikurang? Ayo. Dikurang. Dikurang berarti ya, ini dikurang ya. A gabung C, terus? Kurang. Dikurang diiris. Irisan Diiris? A iris C. Apa? A iris? C, gini. Itu yang tadi bukan tadi yang A, bukan A gabung C, tapi A iris C. Oh, yang ini. A iris C, ini Ya, B terus itu iris C. jadi dikurang A iris. Jadi dikurangi B iris C, terus ditambah A gabung B gabung. A iris B iris C. A, A iris B iris C. Oke, gini ya. Ya, Coba kalau A tambah B kurangi A iris C, ini kan berarti kita dapat A gabung B-nya kan? Ini kan A gabung B. Tapi nggak boleh yang ada C-nya kan? Ya nggak? Sorry, ya. salah. Sepertinya kamu ada yang kurang. Coba, apa yang kurang? Dikurang A iris B. Dikurang A iris B. Ya, ya, benar. Tuh. Nah, itu yang kurang. Nah, ditambah sama, dikurang ya, dikurang sama A iris B. Kenapa? Karena menghindari, ini kan A tambah B ini bisa jadi ada elemen A atau elemen B yang kehitung 2 kali kan? Yang sama-sama di irisannya itu, yang di sini. Jadi untuk memastikan itu dikeluarkan, kita harus kurangin sama A gabung B. Nah, kemudian kita kurangi sama yang beririsan sama si A iris C, ya kan? Nah, kemudian yang B iris C kan, set gini. Tapi jadi yang tengah kurang 2 kali. Ditambah lagi deh sama yang tengah, yaitu A gabung B gabung C. Kebayang ya? Oke. Nah, itu ini aja nih. Ini yang harus agak teliti gitu ya. Nah, jadi sebaiknya sih gini ya, kalau kamu agak bingung, awalnya jangan langsung ini, A tambah B gitu ya. Jadi kalau digabung notasinya A gabung B dulu gitu. Nah, gini. Nah, baru kan kamu pecah. Ini jadinya A tambah B kurang sama A iris B gitu. Baru dikurang sama pengurang-pengurangnya itu. Ya pertama nggak boleh beririsan dengan C, nggak boleh B-nya itu beririsan dengan C, tapi nanti ini jadi berkurang, kekurangnya 2 kali kan. Karena daerahnya beririsan juga tuh, yang A iris C sama B iris C daerahnya beririsan juga. Nah, jadi ini ditambah dengan yang sekali aja. Untuk memastikan dia berkurangnya cuma sekali, bukan 2 kali. Oke, berarti kardinalitas dari A itu dihitungnya gimana?
Itu 36 Ya, 365 bagi 7. oke. Terus, 365 bagi 10. 365 bagi 7. bagi 70. Oke, kemudian ini jadi bagi berapa? 6 dan 7, 42. 42. Oke. Kemudian ini ditambah ya. Tambah sama berapa ini? 7, 10, 6. Berapa tuh? KPK dari mereka. Jangan tinggal dikali ya, coba. Karena kalau dikali doang, 7, 10, 6, kayaknya nggak langsung tuh. Nggak, KPK-nya bukan itu. 210. 210, oke. Tiga enam. Oh ini sorry, B iris C-nya belum ya? Ini tadi Oh berarti iya. B iris C, iya. 365 bagi 30 ya. Ditambah sama 365 bagi 210. Nah ini tinggal pakai kalkulator lah ya. 365 bagi 7, 52. 365 bagi 10 kan 36,5 berarti 36. Kurangi 365 bagi 70, 4. Oh sorry, 5. Ini berarti 365 bagi 42 jadi 8. 365 ini 12. Kurang ya, sorry. Kemudian ditambah sama 365 bagi 210. Ini 1. Nah, berarti tinggal dijumlahin ya. 52 tambah 36 kurang 5. Kurang 8, kurang 12 tambah 1. Ntar kalau dihitung, ini jadinya 64. Oke. Gampang ya. Nomor 2 ya. Oke. Nah, ini masih ingat gak nih? Injektif, surjektif, bijektif. Nah, misalkan F adalah X, di mana X adalah 100 sampai 104. Y adalah 6 sampai 10. Di mana Fx ini adalah 10X modulo 11. Nah, ini harus, ini ya. Ini bukan 10 dikali X mod 11. Tapi 10X yang kemudian dimodulo sama 11. Nah, ini sempat jadi pertanyaan tuh kalau nggak salah sama pas di UTS gitu ya. Kira-kira 10 kali X mod 11 atau 10X kemudian di mod 11 gitu. Rata-rata ini maksudnya 10X mod 11 gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya. X adalah 100 sampai 104, Y adalah 6 sampai 10 gitu kan ya. Tuliskan pertama F sebagai himpunan pasangan terurut. Berarti kita punya Fx adalah 10X yang dimodulo sama 11 gitu. Maka kalau X-nya 100 misalkan. Berarti F100 adalah 1000 mod 11. Nah, ini tinggal pakai kalkulator ya. Nanti dapat 10. Berarti pasangan terurutnya berapa? 100,10 gitu. Oke. Kemudian kalau X-nya 101 berarti F101 ini berarti 101 kali 10 berarti 1010 dimodulo sama 11. Ini berarti jadinya 9. Berarti pasangan terurutnya 101,9 gitu ya. Nah, kemudian kalau X-nya 102, F102 ini berarti 120 modulo 11. Berarti di sini adalah
Nanti bisa dihitung ya. Ini jadi 8. Kemudian kalau X-nya adalah 103, nih F 103, 1030 mod 11 adalah 7. Kelihatan ya pola ya sebenarnya ya. Jadi bisa ditebak kalau misalkan X-nya 104, berarti F 104 1040 modulo 11 sama dengan 6 gitu. Nah, berarti kalau misalkan disuruh nyatakan dalam pasangan terurut, nah berarti himpunan-himpunan ini, anggota-anggota ini kita akan masukkan ke dalam sebuah himpunan gitu ya, karena F itu mau dinyatakan sebagai himpunan terurut. Berarti ini jadinya adalah pasangan terurut ya, ini pasangan ya. 100,10, 101,9, 102,8, 103,7, 104,6. Berarti pertama, apakah F injektif? Injektif gak dari sini? Injektif itu berarti kan secara definisi dia setiap, waduh, aku lupa lagi. Injektif tuh tidak ada dua elemen pada domain yang punya peta yang sama. Ya. Nah, di sini ada nggak dua elemen domain yang punya hasil yang sama? Ada nggak? Enggak. Enggak ya. Semuanya beda ya. Semuanya sama-sama 10, 9, 8, 7, 6 ya. Jadi saling berbeda. Gitu ya. Nah, ini diingat ya. F injektif artinya apakah sebuah fungsi, apakah domain, tiap domain punya peta yang beda. Nah, jawabannya iya ya. Setiap X punya nilai Y yang sama, yang beda. Nah, apakah F surjektif? Kalau F surjektif itu, masih ingat nggak? Surjektif artinya apa? Yang semua di kodomain ada pasangannya. Apa? Semua di kodomain? Itu ada pasangan apa ya? Ya, gitu pasangannya. Yes. Jadi setiap kodomain harus punya pasangan dengan domain gitu ya. Apakah tiap kodomain punya pasangan dengan domain gitu ya. Oke, dari sini ya. Berarti apakah F itu surjektif? Surjektif gak dia? Iya. Iya, karena Semuanya ada pasangannya. yes ya, semua elemen pada kodomain si Y-nya punya pasangan dengan si X pasti ya. Itu setiap Y punya pasangan ke minimal 1X gitu ya. Artinya apakah F bijektif? Iya. Yes ya. Karena dia injektif dan surjektif ya. Straightforward ya. Injektif dan surjektif. Oke. Oke, cukup singkat sih. Udah itu aja. 1,
1, 2, 3. Oke. Berarti di sini apakah F sebuah fungsi? Nah, tambahannya, F sebuah fungsi apa tidak? Iya, fungsi. Iya, sebuah fungsi ya. Kalau Eh, kalau sebuah fungsi syaratnya apa? oh, Kapan sebuah bentar. fungsi dapat dikatakan sebuah fungsi gitu? Kan di domainnya pasangannya satu. Itu nggak punya fungsi. Itu bukan fungsi. Kalau Itu pasangannya satu. itu fungsi. Kalau Oh, pasangan satu. apa gimana bahasanya? Coba. Apa elemen di domain pasangan itu kalau domainnya satu aja. Mungkin lebih. Gini ya Ah, ngomongnya. ya. Ya, benar-benar benar benar. Jadi satu, bukan, tadi kamu bahasanya gimana? Minimal satu ya? Enggak, satu aja. Tepat. Oke, ya benar, berarti benar benar benar. Berarti benar benar benar. Jadi setiap domain berpasangan dengan tepat satu kodomain, gitu kan maksudnya? Ya, Ya, itu. Berarti kalau misalkan sebuah domain punya dua pasangan dengan kodomain, itu berarti fungsi apa bukan? bukan. Kalau misalkan ada nilai domain yang tidak punya pasangan ke kodomain, itu berarti fungsi atau bukan? Bukan. Misalkan 100, dia tidak punya hubungan ke kodomain. Apakah dia fungsi atau bukan? Bukan. Bukan, karena harus ada tepat satu ya. Nggak boleh kurang, nggak Eh, boleh lebih. Oke, sip. Aman ya berarti ya. Fungsi itu pasti yang tanya kayak gitu tuh, injektif, subjektif, bijektif gitu ya. Oke, coba kalau nomor 4. Sebuah maskapai penerbangan. Nah, ini yang agak nguli nih sebenarnya. Jadi biasanya kalau bisa yang soal-soal relasi dan fungsi itu yang tentang relasi ini di skip aja lah gitu. Karena ini harus kita cek satu-satu. Jadi sebuah penerbangan melayani 4 kota. Misalkan A, B anggota R jika ada rute penerbangan dari kota A ke kota B gitu ya. Tuliskan matriks yang merepresentasikan relasi dari R gitu ya. Berarti R itu terdiri dari sebuah pasangan, misalkan ya, eh, untuk mempersingkat kita singkat untuk mempersingkat kita singkat aja kotanya. Jadi mungkin Jakarta jadinya Ja, Medan jadinya Me, Surabaya jadinya Su, Makassar jadinya Ma, udah ya. Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar. Semua ya, 4 kota aja ya. Berarti di sini eh, matriks yang merepresentasikan relasi R gitu ya. Berarti di sini kita bikin gimana? Berarti ini ukurannya berapa kali berapa? 4 kali 4. 4 kali 4. Berarti di sini kita bikin Jame Suma. Jame Suma. Jaja ada nggak? Jakarta ke Jakarta di sini Nggak di ada. relasi nggak ada ya. 0. Berarti ini 0, Jame ada. Nah ini sifatnya dia. Oh ini tuh nanti lah ya, nanti aja dulu. Jakarta, Medan, Jakarta, Surabaya ada. Sisanya nggak ada ya. Medan ke Surabaya aja. Sisanya 0. Surabaya ke Makassar. Surabaya, Makassar. Berarti ini 1, sisanya 0. Makassar ke Medan. Berarti 0, 1, 0, 0. Gitu ya.
Nah, jadi ini adalah matriks yang merepresentasikan relasi R gitu kan ya. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Oke, lanjut. Yang B, gambarkan graf berarah yang merepresentasikan R gitu ya. Oke, kita gambar apa? Jakarta. Oh, gini ya. Jakarta, Medan, Surabaya, ya. Terus gini aja lah. Dan Makassar ya. Jakarta ke Medan. Seperti ini. Jakarta ke Surabaya. Ada Medan ke Surabaya. Ada Surabaya ke Makassar. Dan dari Makassar ke Medan. Ini ya. Ya, ini berarti si B, bagian B tadi apa? Graf berarahnya. Surabaya ke Medan. Oke. Oke, ada yang kurang apa enggak nih? Coba. Jakarta ke Medan, Jakarta ke Surabaya, Medan ke Surabaya, Surabaya ke Makassar, Makassar ke Medan. Oke, harusnya udah lengkap. Oke. Nah, yang C-nya gimana? Dia bilang, misalkan pihak maskapai perlu membuat ulang rutenya sehingga antar dua kota terdapat rute penerbangan langsung atau melalui kota antara. Carilah relasi paling minimal sehingga antara dua kota, ya, antara dua kota terdapat rute penerbangan langsung gitu atau melalui kota antara. Berarti ini yang mau dibentuk sebetulnya apa? Relasi semacam apa? Yang menghantar betul. Menghantar. Oke. Kalau misalkan relasi harus dibuat relasinya menghantar. Ya, jadi kalau dibuat relasinya menghantar, ya, berarti gimana? Harus bikin apa? Close, harus bikin close, Closure, closure-nya. Closure apa? closure menghantar. Nah, berarti closure menghantar dari, ya, karena kita punya matriksnya, matriks dari relasi menghantar, ya, ya, jadi karena kita punya matriks dari relasi menghantar MR gitu ya, maka untuk membuat MR bintang, di mana itu adalah relasi yang menghantarnya ya, closure-nya ya lebih tepatnya. Closure-nya ya, maka MR bintang itu caranya gimana dapetnya? Untuk dari matriks-matriksnya. Masih ingat nggak? Yang di yang di Yang, dan atau oke. Betul, itu proses mendapatkan ininya. Mendapatkan kan itu berarti MR pangkat ya, MR pangkat 2 yang kayak gini ya. Itu berarti caranya adalah MR dikalikan MR, tapi operasi perkaliannya yang unik gitu ya. Tapi kalau untuk mendapatkan MR bintangnya, berarti itu caranya gimana? yang di MR4 atau MR3, MR atau MR2 atau MR gitu. MR2. Nah, ini sampai berapa? MR berapa ini kalau dalam hal ini? 4. 4 ya. Nah, bisa kebayang ya seberapa banyak ya. Karena kita harus menghitung MR4, MR3, MR2 gitu ya. Oke, berarti pertama harus untuk MR kita udah tahu kan? MR ya udah jelas. MR itu tadi 0,
0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Kalau untuk mendapatkan MR1 berarti MR2 berarti kan MR kali MR kan? 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Dikali sama 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Oke, kita pelan-pelan ya. Berarti kita kali nih ya. Berarti ini jadinya 0, benar ya. Kemudian ini jadinya 0. Kemudian sorry. 0 enggak ya? 1 ya? No, 0 ya. Ini 0, ini 0, ini 1 baru ya. Ini 0. Oke, lanjut ini 0, ini 0, ini 0, ini 1 baru. Nah, kemudian ini 0, 0, ini 1, ini 0, ini 0. Lanjut, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0. Benar nggak? Kayaknya yang paling kanan atas itu 1. Oh, ini 1 ya? Ya. Oh iya benar, 1. Oke. Lanjut lagi, berarti MR3. Nah, ini jangan dihitung ulang ya MR3. MR3 itu ingat bisa didapat dengan cara gimana? Yang MR2 nomor MR aja. kali MR aja ya. Berarti kita pakai MR2. Jadi pastiin MR2-nya benar. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Dikali MR tadi ya 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Berarti ini ini jadi apa? Ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Kemudian ini 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Benar ya? Benar ya? Oke. Lanjut MR4. MR4 itu berarti MR3 kali MR. MR3 itu berarti 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 kali MR. MR itu tadi adalah 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, berarti tinggal ini 0, 1, ini 1, ini 0. Kemudian ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian ini jadinya 0, 1, 0, 0. Benar ya? Yang akhir benar nggak? Iya benar. Benar ya? Oke. Sip. Nah, berarti untuk mendapatkan MR bintang, kita OR-kan kan semuanya? Atau langsung aja ya. MR1 kita sambil lihat di sini aja deh. Ini elemen 1 ada nggak yang 1? Nggak ada. Ini 0. Kemudian ini jadinya 1.
ini jadi 1, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 1. Terus yang bawah, oh ini jadi 0, 1, 1, 1. Benar nggak? Coba. Yang paling atas kanan nggak 1? Oh iya, karena ada 1 di MR2 ya? Atau di Iya. MR3 juga? Oke, sip. Nah, ini adalah MR bintang. Gitu ya. Jadi, ini jangan lupa ya, representasi ini Jakarta, tadi apa? Jakarta, Medan, Sumatera ya? Surabaya, sama Makassar. Oke. Dia bilang apa? Carilah relasi paling minimal sehingga antara dua kota terdapat rute penerbangan langsung atau melalui kota antara gitu ya. Oke. Oke, berarti di sini kita udah punya ini adalah si R bintangnya kan. Berarti untuk mendapat ini adalah closure-nya. Closure, matriks closure menghantar. Nah, untuk mendapatkan, nah ini ya, kalau dari soal, walaupun nggak disebut ya, tapi asumsinya, tulis aja sih sebetulnya kalau kamu ragu gitu ya, asumsinya rute dari A ke A itu dihapus. Karena kan what's the point gitu untuk punya rute dari dirinya sendiri ke dirinya sendiri kan. Tuh, itu asumsinya. Tapi kayaknya pun kalau nggak dihapus juga boleh. Kalau nggak dihapus juga boleh, gitu ya. Kalau nggak dihapus juga boleh. Nah, berarti di sini ya, ini adalah MR bintang ya kan. Nah, berarti kita hapus semua yang redundant, gitu ya. Berarti MR digabung R bintang dikurang yang sama lah ya. Dikurang himpunan A misalkan, di mana A itu nanti kamu definisin di luar itu yang sama gitu ya. Itu berarti adalah gitu ya. Nah, berarti kan ini R bintang ya. Berarti kita tambahkan rutenya apa? Tambahkan rute 0, 1. Sorry. Berarti di sini tambahkan rute 0, 1, 1, 1, 0. Ini kita bikin 0, 0, 0 ya jadinya ya. 0, 0, 0, 0 gitu ya. 0, 0, 0. Oke. Berarti di sini tambahkan 1, 1 ya. Oke. Berarti di sini 0, 1, 1 ya. Kemudian sini 0, 1, 1, 1. Oh, jadi berantakan? Sorry. Nah. Ini kita tulis aja deh. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Di N sama 0, 1, 1, 0, 0,
0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Oke, berarti ini jadinya 0, ya sebenarnya 1, 1, 1 semua aja ya, tapi nanti dihilangin ya. Oke, berarti tinggal dihilangin gitu ya, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 gitu ya. Ini berarti rutenya kan? Berarti rutenya, kita tulis di akhir kesimpulannya. Rutenya berarti ini Jakarta, Medan ya. Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar. Berarti rutenya adalah Jakarta, ya kamu nanti tulisnya lengkap ya, tapi ya. Jakarta, Medan, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Makassar ya. Kemudian apa? Medan. Medan, Medan, Surabaya, Medan, Makassar. Kemudian apa? Surabaya. Surabaya dengan Medan ya. Surabaya sama Makassar dulu ya. Ya sama Medan. Surabaya dengan Medan. Kemudian Surabaya dengan Makassar. Kemudian Makassar dengan Medan. Kemudian Makassar dengan Surabaya. Nah, ini berarti adalah rute barunya ya. Dengan asumsi rute sama tidak di-include. Oke. Sampai sini aman? Oke. Nomor 5. Nah, ini soal yang relatif gampang lah ya. Karena induksi biasanya nggak terlalu susah lah harusnya gitu ya. Oke. Oke. Dengan induksi matematika, buktikan bahwa untuk semua bilangan bulat lebih dari 1, Sn jumlahan dari K sama dengan 1 sampai N itu adalah 3K-2 kali 2 pangkat K. Itu memenuhi di mana Sn-nya adalah 3N-5 kali bla 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 gitu ya. Berarti kan kita harus buktikan dulu pertama untuk basisnya. Basisnya N sama dengan 1 ya. Berarti ini yang mau kita buktikan apa? Ya, berarti buktikan bahwa apa? Ya, jumlahan dari K sampai N dari 3K-2 kali 2 pangkat K ini sama dengan ini kan? Nah, inilah yang mau dibuktikan kan? Berarti basisnya dulu. Basisnya adalah N sama dengan 1. Maka kalau N-nya sama dengan 1, ya kan? Jumlahan dari K dari 1 sampai 1, itu berarti adalah 3 kali 1 min 2 ke 2, gitu kan ya. Berarti ini adalah 2, yang mana adalah sama dengan 3 kali 1 min 5, 2 pangkat 2, tambah 10 ya. 4 min 8 ya. Berarti jadi 2. Ini sama ya. Berarti terbukti ya, untuk basis gitu ya. Nah, untuk induksinya berarti untuk N lebih dari 1 kan? Nah, pembuktiannya gimana berarti? Nah, berarti kan kalau misalkan N lebih dari 1, ya kan? Asumsinya apa? Dari 1 sampai PN itu benar. PN itu benar, yaitu apa? PN itu 3K
Berarti kan mulai dari awal sampai akhir sama gitu ya. Nah, berarti yang mau dibuktikan adalah ya kalau induksi untuk N lebih dari 1, Pn adalah benar. Pn itu apa? Itu jumlahan dari K sampai N dari 3K min 2, 2 pangkat K ini sama dengan 3N min 5, 2N plus 1 plus 10. Maka apa? Maka Pn plus 1 itu berarti apa? Kita mau buktikan bahwa jumlahan dari K sama dengan 1 sampai N plus 1 dari 3K min 2, 2 pangkat K ini sama dengan 3 N plus 1 kurang 5, 2 pangkat N plus 2 berarti. Tambah 10 ini juga benar gitu ya. Berarti apa? Berarti dari sini kita bukti dari kiri kita harus buktikan ke kanan kan gitu. Berarti begini, kita bisa pecah yang kiri ini kan K sama dengan 1, ini N. Jadi begini, boleh nggak? Oh, iya, Boleh nggak kayak gini? boleh. Boleh, ya. Karena kan sama aja, sumasinya kan sama. Nah, tapi bedanya apa? Kalau diginiin jadinya gimana? Kita bisa ngapain? Ingat apa? Jadi udah dianggap benar gitu yang N. Yes, betul. Jadi menurut hipotesis induksi ini tuh apa? Jadi kiri. 3N min 5, ya nggak? Kali 2 pangkat N plus 1 ditambah 10. Itu menurut hipotesis induksi gitu. Nah, yang ini bisa langsung dihitung kan? Jadinya apa? 3 N plus 1 kurang 2 kali 2 pangkat. Ini tambah 10 ya? Sorry, ini kurang. Enggak. Ini kalau yang di ini kira ini tambah 10 enggak ya? Ini berarti 2 pangkat N plus 1 ya, benar nggak? Ini kok tambah 10? Ya ini tambah 10 benar. Oke, nah baru dari sini ini kita berarti ini jadinya adalah oke, ini plus 10. Oke, ini plus 10-nya bisa kita pindah ke kanan dan 2 pangkat N plus 1-nya bisa kita keluarkan ya. Jadi tersisa apa? 3N min 5 ditambah 3N plus 1 kurang 2 ditambah 10. Boleh nggak kayak gini? Sama nggak? Ya. Berarti di sini 2 pangkat N plus 1. Ini berarti jadinya 3N min 5 tambah 3N plus 3 kurang 2. Atau di sini jadinya min 7 ya. Ini jadinya 6N. 6N plus 3 min 7. Berarti ini jadinya min 4 ya. Min 4 tambah 10. Tapi yang diminta itu adalah, kita buktikan dia adalah 3N plus 1 min 5. 3N plus 3 min 5 which is, di sini
Bentar, 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 bentar. Hmm, oke, ada yang nggak beres. Bentar. Hmm. Oh, oh, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Ini nih bisa nih dari sini. Bisa jadi apa? Bisa jadi ini kan 2 pangkat n plus 1. Dari sini kan maunya 2 pangkat n plus 2. Nah, ini kan 2 nih, ya kan faktornya. Bisa kita keluarin kan jadinya 2 pangkat n plus 2, 3n min 2. Nah, ini baru 3n min 2 tuh tadi yang 3n plus 1 min 5. Tambah 10. Nah, jadi terbukti ya. Which is ini yang mau kita buktikan kan. Oke, sampai sini aman ya. Aljabarnya aja nih. Harus teliti. Oke? Tadi gimana kak yang 3N+1 dari mana? Oh, ini kan 6n min 4, jadinya apa kalau dikeluarin 2-nya? 3n min 2 kan? 3n min Ya, 2 ini kalau kamu notice sama aja kayak 3n plus 1 kurang 5. Kalau kamu kaliin lagi kan 3n plus 3 kurang 5. 3 kurang 5 min 2. Jadi 3n min 2. Udah sesuai sama yang diminta di soal. Yang diminta di pembuktian. Sorry yang ini. Karena yang diminta pembuktian ini ya kamu coba usahakan disamain sama itu gitu. Nah, ternyata setelah dikeluarkan jadilah itu. Bisa diubah jadi 3n plus 1 min 5. Dari situ sebetulnya. Oke? ya. Oke. Aman ya? Hmm. Oke. Nah, nomor 6. Sebuah startup meluncurkan perangkat smart home X yang dapat merekrut pembeli baru melalui rekomendasi mulut ke mulut. Nah, setiap bulan atau 2 bulan ada penambahan pembeli baru. Setiap bulan 50% dari pemilik smart home X bulan sebelumnya berhasil meyakinkan 1 orang baru untuk membeli. Terus juga 20% dari pemilik 2 bulan sebelumnya berhasil meyakinkan temennya karena proses pertimbangan yang lebih lama gitu ya. Diasumsikan tidak ada perangkat yang berhenti digunakan gitu ya. Nah, data penjualan awal bulan ke-0 terjual 400 unit, terjual 520 unit di bulan ke-1. Nah, yang pertama, tuliskan solusi rekursif PN yang menyatakan pemilik aktif pada bulan ke-N. Berarti relasi rekursifnya gimana? PN sama dengan apa? Satu koma 1,5 PN-1 Ya, ditambah 1,2 PN-2 1, 2. 1,2. Eh, ya sih. 1,2 apa 0,2? Enggak, 0,2. Nah, kenapa 0,2? Soalnya cuman emang 20% aja, bukan ditambah dari yang itulah apa gimana ngomongnya. Gimana coba? Kenapa 0,2? Soalnya eh, kayak bener pure 20% bukan bukan ditambah dari yang dia punya 2 bulan sebelumnya, cuma ngambil 20% doang. Iya. Oke, ya. Jadi itu tuh jebakannya ya. Jadi kalau misalkan yang pertama itu pemilik
smart home X bulan itu ditambah dengan 50% sebelumnya. Ditambah dengan 50% dari PN-1. Jadi yang pemilik bulan sebelumnya ditambah 50% pemilik sebelumnya, gitu kan ya. Ya. Nah, cuman kalau ini dia nggak mengajak orang baru. Ya, dia hanya menyatakan bahwa dari pemilik di bulan kedua hanya 20% gitu yang ditarik, yang dijadikan perhitungan. Kelihatan ya bedanya ya? Ya. Oke, itu harus jeli tuh ngeliat kata-katanya. Kalau ini tambahan 50%. Kalau ini exist cuman 20%, itu perbedaannya. Oke, berarti 0,2 dari PN-2 dengan ini untuk N lebih dari sama dengan 2. Basisnya adalah P0 sama dengan 400. P1 sama dengan 520. Ya. Nah, berarti solusi rekursifnya adalah kita perlu menemukan apa? Kalau mau menemukan solusi rekursifnya. Kita udah punya persamaannya, selanjutnya gimana? Persamaan karakteristik. Yes, persamaan karakteristiknya berarti jadinya R kuadrat min 1,5 dan min 0,2. Dengan gini ya. ya, Nah, ini pakai rumus ABC aja karena udah pasti kalau koma-koma pasti kemungkinan besar sih ya, ini pasti jelek gitu ya. Nah, nanti kalau kamu kenapa? tes buat pakai kalkulator. Boleh. Kalkulator boleh. Aman. Makanya tadi sebenarnya makanya aku yang nomor 2 ini kan aku bilang langsung aja pakai kalkulator gitu. Oke. Lanjut ya. Berarti ini nanti kita dapatkan R1-nya adalah approximate aja ya 1,62 dan R2-nya adalah min 0,12. Berarti ini berarti solusi dari persamaan rekursifnya gimana? Yang bentuk gimana? Alfa 1 dikali 1,6 pangkat N. Gimana? Alfa 1 dikali 1,62 pangkat N ditambah alfa 2 dikali 0 kan? Dikurang alfa 2 kali 0,2 pangkat N. Dikurang. Jangan langsung dikeluarin, kan dipangkat. Oh iya, Nah, ya sip. ya kan? Karena dipangkat kan? Oke. Jadi benar-benar. Jadi bentuknya adalah yang ini ya, kita pakai bentuk yang alfa 1 R1 pangkat N tambah alfa 2 R2 pangkat N. Kalau misalkan akarnya sama berarti pakai apa? R1 sama dengan 2 berarti akarnya gimana? Solusinya. Nanti alfa 1 kali R1 pangkat N tambah alfa 2 kali N kali R pangkat N. Ya, R2 pangkat N. Oke. Berarti di sini ya. Berarti PR-nya itu adalah tadi ya. Alfa 1 1,62 pangkat N tambah B min 0,12 pangkat N. Nah, tinggal menentukan alfa 1 sama, kok jadi B nih, alfa 2, sorry. Nah, tinggal menentukan alfa 1 dan alfa 2-nya kan. Nah, untuk N sama dengan 0, N sama dengan 0 ya, basisnya kan 0 ya. Berarti sini 400 sama dengan alfa 1 tambah alfa 2 ya. Sedang kalau misalkan N-nya sama dengan 1, berarti kita dapatkan ini tadi 520 ya. 520. Ini jadinya alfa 1 1,62 alfa 1 tambah kurang 0,12 alfa 2 gitu ya. Antar kalau dihitung ya
Ya, bisa ditambah atau dikurang lah ya. Kita akan dapatkan alfa satunya kurang lebih adalah 326,1 atau gitu ya. Bukan atau, dan alfa 2-nya adalah 73,9. Berarti PR-nya adalah 326,1, 1,62 pangkat N tambah 73,9 min 0,12 pangkat N. Ini untuk yang A gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalkan untuk yang B? Temukan solusi umum PN. Ya ini ya. Oh, oke. Gunakan metode. Oh, ini A sama B. Berarti kita udah menjawab A sama B. Kayaknya tuliskan solusi relasi rekursif. Mungkin bukan solusi ya. Persamaan rekursifnya mungkin ya. Oke. Berarti ini yang kita hitung nih untuk yang B sebetulnya. Jadi ini adalah A-nya, ini adalah B-nya gitu ya. Nah, tinggal yang C. Hitung banyaknya pemilik aktif pada bulan kelima. Berarti tinggal substitusi ya. P5 sama dengan 326. Nah, ini bayangin aja kalau misalnya nggak pakai kalkulator kan puyeng ini. Nah, jadi pakailah kalkulator itu selama masih dibolehkan. Oke. Ya, ntar ini dimasukin aja ke kalkulator. Nanti dapatnya kurang lebih 3672. Oke, sampai sini aman ya? Nah, nomor 7 ini juga relatif gampang ya. Nggak terlalu banyak cincong lah ya. Nah, ini tinggal kita pakai aturan-aturannya aja kan. Cari bentuk komplement dari fungsi boolean ini. Kalau komplement berarti gimana maksudnya? Di apa? Dinegasiin. Ya, dikomplementkan lah ya. Semua ekspresinya dikomplementkan. Kalau negasi kan proposisi ya. Berarti ini semua kita ini di aksen, D aksen, S aksen. Aksen kan? Iya, aksen. Dikomplementkan. Oke, berarti kalau kayak gini gimana jadinya? X ditambah Z berarti Berarti gini dulu ya, bertahap ya. X aksen Z diaksenkan, jadi ditambah ya. Ya nggak? Ditambah, ya betul. Ini Y plus Y aksen Z aksen plus X aksen di aksen. Gitu kan ya. De Morgan lagi, maka ini jadinya S tambah Z aksen. Betul ya? Ditambah Y aksen. Ya nggak? Aku takut salah nih. Berarti ini Y ya. Y aksen dikali ya? Dikali. Benar kan ya? Ini tapi jadinya diaksenin lagi ya kan? Karena kan ini satu ekspresi nih. Dikali sama S aksen diaksenin lagi. Jadi X doang. Oke, lanjut. X plus Z aksen ditambah. Nah, ini baru kita pecah. Y aksen. Ini jadinya X tambah Y tambah Z ya. Morgan lagi. Nah, ini berarti kita bisa distributifkan lah ya. X, Y aksen ya. Ini rapihin dulu lah.
Oke, ini kalau dipindah doang masih oke lah ya. Atau juga komutatif kan. Nah, baru X. Y aksen Y tambah X, Y aksen Z. Ada yang bisa disederhanain? Atau udah cukup? Y aksen Y aksen jadi 0. Jadi Jadi 0. Berarti tinggal nah, depan sama belakang. yes. Betul. Oh, oke. Oke. Bentuk akhir ya. Udah nggak bisa sederhanain lagi kan? Ya. Ini berarti F aksennya ya. Oke. Oke. Nah, terakhir ya. Terakhir ini yang agak sulit gitu ya. Nah, nomor 8. Sebuah sistem keamanan pintu otomatis menggunakan 4 variabel input. A, B, C, D. A untuk kartu akses valid. B ketika sidik jari terdaftar. C adalah waktu operasional dan D adalah mode darurat. Nah, pintu terbuka jika outputnya adalah 1. Jika memenuhi salah satu kondisi ini. Kalau dia pada aktivitas normal, pada jam kerja, kalau dia pada aktivitas normal, dia pada jam kerja dia pintu terbuka jika sidik jarinya valid. Di luar jam kerja, pintu terbuka jika kartu akses valid tanpa sidik jari. Kalau mode darurat, dia pintu terbuka otomatis. Kalau don't care, kartu dan sidik jari tidak valid bersamaan. Outputnya tidak terdefinisi. Nah, don't care tetap penting ketika kita menyederhanakan karnot, ya kan, dengan menggunakan don't care, itu bisa dianggap jadi 1 kan? Kalau di SOP ya, menggunakan SOP. Kalau 1 ya. Oke, nah berarti ini kita pertama bikin dulu tabel kebenarannya. Ini berarti ada 4 variabel, berarti ada berapa kemungkinan? Lambang. Apa? Eh, Berapa? 4 variabel, 16 kemungkinan. 16 kemungkinan yang harus kita cek ya. Berarti ada A, B, C, D gitu ya. Dan ini adalah outputnya. Berarti ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, waduh, 3, 4, 5, 6, 7, harus agak hemat berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Kemudian ini tuh 2, 3, 4. Tuh 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Kalau ini berarti 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Ini berarti 0, 1, 0, 1. 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Oke, 0, 0, 0, 0. Aktivitas normal. Aktivitas normal itu apa ya? Bentar. Oh, oke. Normal tuh berarti 1 ya? Bagaimana? Oh iya, oke, oke. Kalau aktivitas normal tuh berarti darurat aktifnya mati ya, berarti 0 ya. D-nya 0. Oke, ketika D-nya 0, oke. Oke, sekarang kita lihat. Ini D-nya 0, D-nya 0 berarti aktivitas normal ya.
Aktivitas normal berarti dia di luar jam kerja. Di luar jam kerja berarti dia B-nya 0. Jika kartu akses valid di 0. Jika kartu dan sidik jari tidak valid bersamaan. Oh, ini tidak valid bersamaan berarti X ya. Oke. Berarti kalau misalkan ini X, kalau misalkan normal berarti pada jam kerja pintu terbuka jika sidik jari valid. Ini di luar jam kerja. Di luar jam kerja berarti tanpa sidik jari berarti 1 ya. 1. Ya ini sebenarnya 1-1 sih jadinya ya. Mungkin coba aku percepat aja ya. Oke. Sambil lihat dari solusinya juga gitu ya. Nanti mungkin kamu bisa verifikasi satu-satu ya. Oke, berarti ini ngulinya di bagian sini nih. X 1 0 3 4 5. Oke, terus 0, terus 1, terus 0, terus 1, terus 1, 1. Oke, ini untuk mempercepat aja ya. Soalnya waktu kita udah lumayan agak singkat nih ya. Oke, tapi intinya kamu ngerti kan untuk menentukannya gimana? Udah kelihatan lah dari beberapa yang di atas penentuannya gimana? Ya nggak? Ya, Atau kurang jelas? X-nya oke. kapan, satunya. Oke, sip, sip. Nah, lanjut. Oke. Nah, susun peta Karnaug berdasarkan tabel ini, gitu ya. Nah, tabelnya kan berarti bentuknya pasti A, B, C, D gitu ya. Nah, pastiin tapi ini ya, pastiin tabelnya benar ya, karena acuan kita untuk membuat tabel peta Karnaug itu dari si A-nya ini, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Berarti kan kita akan bikin petanya kayak gini, ini A, B, ini C, D. Berarti nah ini jangan lupa urutannya ya. Urutannya jangan sampai salah. Ini berarti 00, 01 ya. 01, 1110. Jadi perbedaan antara bit yang kanan dengan yang satu dengan tetangganya itu cuma beda 1 gitu. Jadi biar mau ngingat mempermudah penomorannya ya. Jadi beda bitnya antara yang satu dengan yang lain itu cuma 1 digit gitu ya. Jadi kalau misalkan 01 dengan 11 kan yang beda cuma yang kiri doang kan gitu. Soalnya kadang-kadang ada juga yang 01 kebalik jadi 10. Nah ini salah ya. Karena kenapa nanti beda gitu peta Karnaugnya. Jadi perbedaannya cuma 1. Jadi 00, 01. Nah ini biar cuma perbedaannya 1 kan berarti di 11 ini jadi 10. Itu buat pengingat aja sih reminder. Ini juga sama 00, 01, 11, 10 gitu kan ya. Nah, berarti kita petakan kalau 00 berarti X. 001 berarti 1. 011 kemudian 0010 0010 itu X. 0100 itu 0, 0101 itu 1, 0111 itu 1, 0110 0110 ini 1, 1100 itu 0, 1101 itu 1, 11 semuanya 1 berarti 1, 1110 ini 1. Kemudian 100 1000 berarti 1, 1001 ini 1, 1011 ini 1, 1010 ini 0. Benar ya?
1111011. Oke, sip. Tentukan fungsi boolean minimal. Nah, kalau aku sih ya, biasanya pakai SOP. SOP, jadi sum of product ya. Berarti apa artinya? Artinya kalau sum of product, cari, kelompokkan yang nilainya 1. Nah, don't care. Aku lupa kalau di POS itu don't care dianggap 0 nggak? Atau di SOP doang dia dianggap 1? Dia POS dianggap 1. Kenapa? mau juga bisa. Oh, aku Mau juga boleh juga bisa ya? Bisa juga ya POS itu ya? 0x dianggap jadi 0 gitu ya? Bisa ya? iya bisa. Bisa ya? Oke. Tapi kalau aku sih nyaraninnya SOP aja ya. Kan bebas ya. Kecuali kalau dari soal harus SOP atau harus POS gitu ya. Tapi diambil amannya sih kalau aku biasanya pakai SOP gitu ya. Don't care dianggap 1 ya. Oke. Berarti dari sini bisa sederhanakan misalkan kita kelompokkan pertama yang mana? Ini bisa nggak? Ya, bahkan bisa lebih besar lagi. Yang ini kan. Luapan lagi. Iya, Nah, kemudian ini bisa nggak? bisa. Boleh. Oke. Ada lagi? Nah, paling satu kiri sama yang Ini outputnya. Iya, sama bawah sini. iya. Oke. Kenapa nggak gini? Nggak boleh ya? Nggak Boleh ya, apa? cuma boleh 4 sama 8 sama Nggak 2. boleh. Karena ukurannya 2, 4, 8 ya. Iya, Ukuran 2, 4, atau 8. Oke, sip. Nah, udah kelihatan kan? Dan sini kita kelihatan tuh mana yang harus disederhanakan. Penyederhanaannya gimana? Jadi, dari FA, B, C, D-nya bisa disederhanakan jadi apa? Misalkan yang ini dulu, itu berarti jadi gimana ekspresinya? jadi C aksen D aksen. Dan Apa? salah. C Oke, aksen oke. sama A sama C aksen. A, yakin A? Bener-bener. Ah, B aksen sama C aksen. Oke. Cari bit yang cari bit yang ini yang nggak berubah ya. Iya, Kalau di ini kan yang nggak berubah sih B. Kalau A kan berubah di sini 0, ini 1 gitu. Kalau itu mendatar itu yang menurun. Kalau yang mendatarnya kita lihat. Mendatarnya yang konstan apa? Si C kan? iya. Jadi yang invarian kan. Oke, maka berarti jadinya B aksen, C aksen. Oke. Terus kalau yang kotak 8 itu gimana? Yang invarian yang mana? Yang nggak berubah. D, D aja. B aja. Ya, Yakin B nggak berubah? D berubah. Bentar. B yakin nggak berubah B? B atau D? Sorry, sorry. Yang nggak berubah D, misalnya Mm-mm. berubah. Oh, yang nggak berubah D. D ya? Ya, Oh, D. Sorry, sorry. Aku dengarnya B tadi. Oke, D ya, benar. Oke. Terus?
Yang kotak 4 satu lagi? B sama C. Oke, berarti BC ya. Oh, udah simpel. Berarti itu. Ya. Ah, yang D. Salah. Yang D dia rangkaian logika. Rangkaian logika tinggal kita bikin garis-garisnya B. Nah, ini cuma ada B, C, sama D kan. Jadi nggak perlu digambar semuanya. Nah, ini kita bikin garis. Nah, B sama C dia dihubungkan dengan N. Dia dihubungkan sama N. Berarti kita bikin dulu N-nya. N itu gimana? N itu yang kayak begini kan. Nah, tapi dia diaksenkan dulu. Nah, itu nanti kita aksenkan dulu. Gini kan kalau kebalik ya. Gini ya. Nah, gini. Ini si B. Kemudian ini si C. Oke, ini suku pertama. Kemudian suku ke D. Oh, nanti kita jangan lupa ada yang besar kan. Or-nya kan. Karena or penggabungnya or ya. Oh, ini kok jelek. Inilah ya. Oke. Ini kita ke atas ya. Oke. Nah, lanjut BC gimana? Tinggal di N aja kan? Benar nggak? Ini B. Ini C. Oke. Terus digabung deh. Ya, ini bisa lebih rapih lah ya. Oke, jadi begini. Dah, selesai deh. Ini soal tahun lalu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke, ya udah. Berarti paling nanti perbanyakin latihan soal aja. Harusnya sih, atau juga ya lebih gampang atau lebih susah. Tadi aku juga habis UTS matkulnya Pak Rin juga, dan soalnya sih Oh, susah ya. Stima tapi strategi algoritma kalau kamu pernah dengar. oh Intinya, iya. ya. Jadi kalau kamu tahu algoritma yang kayak brute force, greedy, apalagi BFS, breadth first search, atau depth first search, DFS itu, nah itulah kayak gitu. Dan makin tahun makin susah sih soalnya ya. Entah kenapa memang polanya begitu. Di tahunku aja nih kayaknya susah. UAS kalau nggak salah masih gampang sih. Tergantung parin, tapi polanya lebih susah. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita Aman. tutup? Oke, aman ya. Oke, good luck Sam buat UTS-nya. Nanti kalau ada yang mau ditanya lagi, bisa di ini ya, bisa di line, oke? Kasih, Kak. Oke, thank you Sam. Good luck ya. Good luck juga, Kak. Ya.